Kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan pujian kita kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku. Kami boleh berkumpul anak-anakmu, bersekutu bersama, menaikkan ucapan syukur kami, puji-pujian dan penyembahan kami. Kiranya itu menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu, ya Allah.
melengkapi kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami belajar mengerti apa yang Kau kehendaki, ingin kami ucapkan, ingin kami lakukan, sehingga kami selalu bisa menyenangkan hati Bapa. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian, sehingga membuka mata hati kami boleh melihat seperti Tuhan melihat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, saya mungkin baru Ibu tadi malam ada pertemuan. Saya sudah perkenalkan diri, tapi masih kecil. Saya kembali perkenalkan diri. Nama saya Lampok Purba, pendeta yang menggembalakan di Pulau Batam. Saya dikaruniai seorang istri dan 3 anak, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, dia yang saya bawa. Kami telah menggembalakan jalan 23 tahun di Pulau Batam, dan kami memang Tuhan berikan misi 2 kali serta dari sejak tahun 2008 kami melangkahkan kami ke daerah Sumatera Utara, secara khusus ke Mentawai juga Sumatera Barat, tapi secara khusus di kampung-kampung di desa-desa Kalimantan kami pegang. Misi ini adalah ada 2 jenis misi amanat agung, yaitu membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Tetapi kelanjutannya adalah misi memurnikan, memperlengkapi jemaat supaya dewasa menjadi seperti Kristus. Begitu. Jadi misi yang Tuhan secara khusus taruh di hati kami adalah memperlengkapi jemaat supaya menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang dewasa dan siap diangkat oleh Tuhan ketika Tuhan datang menjemput kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita sih sehari-hari sebetulnya? Dari awal mula Tuhan menciptakan kita, apa sih tujuan Tuhan? Begitu. Supaya kita jangan kehilangan tujuan. Sebagai orang percaya, kita tidak menjadi orang yang beragama. Sepantasnya kekristenan itu tidak layak disebut agama, tapi adalah pengikut Kristus. Yesus datang memberikan hidupnya yang kekal. Itu yang pantas kita teladani. Jadi jangan dipisahkan antara hidup dalam gereja dengan hidup di luar gereja. Hidup dalam gereja tentunya kita memuji menyembah Tuhan, tetapi hidup di luar gereja juga. Karena hidup dalam gereja hanya 2 jam dalam 1 minggu. Sisanya 7 kali 24 jam. Berapa itu ya? 28, 168 jam. 166 jam. Kita ada di luar gereja. Bagaimana kita hidupnya? Jadi mari kita lihat sebagai pengikut Kristus bukan seperti agama lain, hanya datang hari Jumat ke masjid, hanya datang ke vihara, lalu kita hari Minggu datang hari Minggu ke gereja. Tidak seperti itu. Tetapi di gereja kita diperlengkapi, kita dimuridkan, dididik menjadi dewasa. Lalu di luar sana kita hidup sebagai terang. Amin, Bapak Ibu. Supaya orang lain boleh melihat
kita hidup seperti Tuhan melihat. Mahatma Gandhi, pemimpin agama Hindu, waktu dia disaksikan kehidupan Kristus sebagai Tuhan orang Kristen, lalu dia membandingkan dengan orang Kristen, dia bilang begini, kalaulah orang Kristen sama seperti Tuhan Yesus yang kalian sembah, hidupnya sama seperti itu, saya sudah menjadi orang Kristen. Dia bilang, sangat tegak pemimpin agama Hindu. Jadi seringkali kita sebagai orang Kristen bahkan jadi sandungan. Itu yang membuat orang tidak selera, tidak pengen menjadi pengikut Tuhan, bahkan menjadi sandungan. Nah, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana sih kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Sekarang mari kita lihat dalam Kejadian pertama ayat yang ke-11. Kita akan banyak bongkar kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu boleh catat, renungkan di rumah, ya. Saya biasakan di jemaat yang saya kepalakan, mereka datang bawa pena, bawa buku tulis, mereka bisa merenungkan firman Tuhan. Nah, saya mengkhotbahkan apa yang saya khotbahkan pagi hari ini itu selama 3 bulan berturut-turut. 3 bulan berturut-turut. Itu makanan rohani yang terus membuat mereka semakin settle hidup, semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita buka Kejadian pertama ayat yang 11. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Nah, waktu Tuhan menciptakan tanam-tanaman pohon yang berbiji, Dia berfirman kepada tanah. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada tanah, ada kehidupan. Nah, waktu Tuhan berfirman kepada tanah memberikan kehidupan, sekaligus juga ada kematian. Artinya apa? Kalau ciptaan itu dipisahkan dari sumbernya, kalau tanaman itu dicabut dari tanah, maka dia akan mengalami kematian. Betul nggak Bapak? Begitu juga di ayat yang ke-20. Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berteriakan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Waktu Tuhan berfirman kepada air, maka terciptalah ikan yang berteriakan. Terciptalah kehidupan. Waktu ikan dipisahkan dari sumbernya, maka ikan itu akan mengalami kematian. Sekarang kita buka ayat yang ke-26. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Bagian A saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai situ saja. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau Tuhan tadi mau menciptakan pohon-pohonan, tunas-tunas muda, Dia berfirman kepada tanah. Tanah adalah sumber kehidupan dari pohon-pohon dan tunas muda. Waktu Tuhan berfirman kepada air, terciptalah ikan. Air adalah sumber kehidupan bagi ikan. Waktu Tuhan berfirman mau menciptakan manusia, Tuhan
berfirman kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Berarti sumber kehidupan dari manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Yang artinya kalau semua ciptaan dipisahkan dari sumbernya, dia akan mengalami kematian. Yesus mempertegas itu. Di luar aku kamu tidak bisa memiliki apa-apa hidup. Aku adalah pokok anggur yang benar. Bapakku adalah pengusaha. Kamu adalah cabang dan rantingku. Di luar aku kamu tidak bisa hidup. Jadi kuasa kehidupan ketika diciptakan Tuhan, waktu itu kuasa kematian juga sudah ada. Tetapi itu masih mati. Kuasa kematian itu belum hidup. Ketika Adam dan Hawa memisahkan diri dari sumbernya, maka kuasa kematian itu bekerja. Waktu mereka dilarang memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kalau tidak kamu pasti akan mati. Itu artinya ketika mereka mengeluarkan diri dari perintah Tuhan, mereka memisahkan diri dari sumbernya, maka kuasa kematian itu kembali bekerja. Kalau kita merenungkan hal ini, kita berbahagialah hidup di perjanjian baru. Hidup di perjanjian baru, Tuhan menjamin bagi kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan Tuhan telah tinggal dalam hidup kita. Dia Allah Immanuel. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya Tuhan Yesus maksudnya, tapi Roh Kudus juga bukan hanya hinggap seperti pada umat perjanjian lama, tetapi bagi kita umat perjanjian baru, Roh Kudus itu tinggal. Artinya ada jaminan bagi kita selalu tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Yang artinya kita tidak bisa hidup terpisahkan dari Dia. Yang artinya kuasa kematian ini tidak berlaku bagi kita. Berapa kali Anda dan kamu mengalami kuasa kematian? Berapa kali? 2 kali. Yang pertama, mereka diusir dari Taman Eden, dari hadirat Allah. Dan itu juga yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, mereka mengalami kematian secara fisik. Kejadian pasal 5 menuliskan mereka masih berusia sampai 900 lebih baru ada mengalami kematian. Untuk itu juga Tuhan menebusnya. Dia mati juga di kayu salib, supaya semua kematian itu tidak lagi aktif, tidak lagi berkuasa atas manusia. Paulus menuliskan, hai maut, di mana senangmu? Injil Matius pasal 16 ayat 18 mengatakan, alam maut pun tidak bisa menguasai gereja Tuhan. Apalagi cuma penderitaan. Maksudnya penderitaan mengikuti Tuhan. Jadi bukan berarti kita sebagai orang percaya kita tidak ada masalah, tidak ada problem. Bahkan lewat problem dan masalah itu kita semakin dekat kepada Tuhan. Sebab ada sesuatu yang selalu diperbaiki dalam kehidupan kita. Lihat, waktu Yesus menebus manusia, Dia menebus 2 kali.
Dan ini kita akan kupas tuntas pagi hari ini. Yang pertama, dia dipisahkan dari Bapa. Ini belum pernah terjadi selama ada kekekalan. Di sepanjang kekekalan, Yesus tidak pernah terpisah dari Allah Bapa. Makanya Yesus menjerit, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus sebetulnya menebus manusia terpisah dari Tuhan. Manusia itu diusir dari Taman Eden, lalu Yesus menebusnya. Dan inilah penderitaan yang sangat luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita telah menonton film The Passion of Christ. Kita sepakat Yesus menderita oleh karena dia dipaku. Betul Bapak Ibu? Dicambuk. Cambuknya 40 kurang 1 kali, 39 kali. Dan cambuknya itu ada seperti gancu. Waktu dicambuk ke tubuh Tuhan Yesus, dicambuk, tercambuk dengan dagingnya. Yang memerankan film The Passion of Christ namanya James Sepieser, orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, waktu memerankan film itu ada logam yang bening dibuat di punggungnya. Nah, ketika dia memerankan itu, ketika cambuk dari algojo itu meleset satu, dia menjerit memaki dalam bahasanya, dan dia pingsan. Waktu dia perankan film itu di Bukit Golgota, memang benar-benar halilintar datang menyambar. Dia juga pingsan. Lalu dia bertobat. Saya aja memerankan film ini hanya satu cambuk yang meleset. Sakitnya luar biasa. Bagaimana dengan Yesus tidak ada logam mulia yang melindunginya? Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, pernahkah Yesus menjerit, minta tolong, atau menjerit kesakitan karena dia mengalami semuanya penderitaan secara tubuh? Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa dia pernah menjerit. Selama ini pemahaman saya waktu Yesus di Taman Getsemani, dia berpeluh bercampur keringat darah. Itu diteliti oleh satu orang dokter Zugebe namanya. Seseorang kalau mengalami peluh bercampur keringat dan darah, itu dikatakan penyakit hematohidrosis. Dan seseorang kalau sampai ke taraf itu pasti akan mengalami, sebelum sampai ke arah itu, pasti akan mengalami yang pertama, gila, kalau enggak bunuh diri. Jadi belum pernah ada orang melalui tingkat stres yang demikian. Kalau seseorang mengalami tingkat stres yang demikian, kalau tubuhnya dicubit begini, ditarik, itu akan dilepas dari tubuh. Itulah tingkat stres yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Selama ini pemahaman saya, kenapa Yesus mengalami stres yang sedemikian rupa? Karena dia membayangkan bahwa dia akan disalibkan, dicambuk, dimahkotai, dipaku tangan dan kakinya, lalu ditombak. Selama ini pemahaman saya, dia mengalami stres karena penderitaan yang sangat hebat yang akan dilaluinya di depan. Siapa yang sepakat? Ada manusia ini? Siapa yang sepakat?
Yesus mengalami tingkat stres yang demikian hebat bukan karena penderitaan secara jasmani. Bukan. Terbukti dia gak pernah menjerit. Dia menjerit karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena ketika dosa seisi dunia ditimpakan kepada dia, Bapa tidak bisa bersekutu dengan dosa, maka Bapa memalingkan wajahnya. Untuk itulah Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan aku? Sebab di sepanjang kekekalan Yesus tidak pernah terpisah dari Allah Bapa. Ini yang perlu kita perbaharui. Kalau kita mengerti kebenaran ini, tidak akan mungkin kita berleha-leha menjadi orang Kristen. Kita akan tetap kuat. Kita tidak akan mungkin tidak membaca Alkitab tiap hari. Bukan berarti kalau kita menyembah Tuhan 2 jam satu hari, 4 jam baca Alkitab, Tuhan tambah sayang kepada kita. Bukan berarti kalau kita jatuh dalam dosa, kita murka, Tuhan berkurang kasihnya kepada kita. Allah itu tidak memiliki kasih, tapi Allah adalah kasih. Tuhan tidak bertambah, Tuhan tidak berkurang kasihnya kepada kita waktu kita melakukan sesuatu apapun. Tapi kalau kita memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab, melakukan kehendak Tuhan, kita lah yang tambah sayang kepada Tuhan. Kalau kita menyangkal Dia, kalau kita melanggar perintahnya, berbuat dosa, kita lah yang berkurang kasih kita kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berkurang kasihnya kepada kita. Amin. Sebab Dia Allah adalah kasih. Kalau kita menyadari hal ini, kita tidak akan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya di gedung gereja, tetapi di keluarga. Seorang suami tetap mengasihi istri, sekalipun istri cerewet. Seorang suami tidak melayani kecerewetan istrinya. Kalau seorang suami melayani kecerewetan istrinya, berarti dia sedang melayani istrinya. Berarti dia sedang mempertuhankan istrinya. Pada firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Lihat, waktu kita berbuat dosa, Tuhan tidak berhenti mengasihi. Kalau Tuhan berhenti mengasihi kita, berarti Dia stop menjadi Tuhan. Bisa paham? Demikian halnya kita para suami. Kalau kita membalas kecerewetan istri kita, berarti kita stop mengasihi dia sama seperti Kristus mengasihi kita. Itu kan dasar mengasihi sesama. Itu kan kasih agama, kasih agama. Sifatnya satu arah. Kasih agama itu tidak tergantung kondisi, tidak tergantung situasi. Beda dengan jatuh cinta. Jatuh cinta itu tergantung kepada kondisi dan sesuatu. Kasih itu, damai sejahtera, buah-buah roh, itu telah ada di dalam hidup kita, di dalam roh kita.
Kasih itu sebuah pengambilan keputusan, bukan berdasarkan perasaan atau emosi. Hadirat Allah juga itu keputusan. Pemazmur Daud aja berkata, sebelum aku tidur, setelah aku tidur, engkau tetap ada di dalam aku. Apalagi perjanjian baru berkata Yesus adalah Immanuel, Roh Kudus hadir dan tinggal di dalam hidup kita. Makanya jangan lagi berkata dengar ya, jemaat atau pelayan mengatakan, wah aku enggak merasakan hadirat Tuhan lagi di dalam gereja ini. Jangan lagi berkata demikian. Bapak Ibu, kalau berkata demikian berarti tidak mengerti tentang iman. Sebab itu kita harus mengerti antara kehadiran Tuhan dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu berbeda dengan kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan, misalkan kita ada dalam sebuah pesta atau acara yang hadir banyak, lalu kita hadir, teman kita juga hadir atau keluarga kita hadir, lalu telah sekian lama kita bercerita satu dengan yang lain, kamu datang nggak ke pestanya siang? Oh datang. Kita nggak ketemu ya. Padahal semuanya sama-sama hadir, tetapi tidak bertemu, tidak merasakan hadiratnya. Firman Tuhan berkata, dia Immanuel, dia hadir. Tetapi kenapa kita tidak merasakan hadiratnya? Itu salah siapa? Salah Tuhan yang maha hadir, atau salah kita yang tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Ayo, salah siapa? Salah kita. Jadi kita jangan mempersalahkan, aku tidak pernah, aku tidak lagi merasakan hadirat Tuhan di gereja ini. Dia hadir, bukan hanya di gereja ini, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di pelayanan kita sehari-hari. Dia hadir. Apakah kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Itu persoalan yang lain. Sebab Tuhan telah menebus kita dari kematian yang pertama, dari keterpisahan dengan Allah. Yesus mengalami, dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Waktu saya merenungkan firman ini, saya selalu menjadi kebun. Di ruangan belakang ada tanah kebun dari gereja. Saya waktu saya merenungkan firman ini, saya nangis sejadi-jadinya. Saya minta kepada Roh Kudus, tolong terjemahkan di dalam hati bagaimana rasa sakit yang dialami oleh Yesus ketika dia terpisah dari Allah Bapa. Tolong terjemahkan supaya aku tidak pernah lagi terpisah daripada Allah Tuhan. Tolong terjemahkan. Sebab Yesus tidak mengalami penderitaan yang hebat. Dia tidak mati oleh karena siksaan. Tidak. Dia mati karena dia menyerahkan nyawanya. Jadi dia korek. Waktu kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, sama seperti seorang anak ada bermain di ruangan tamu, bapaknya bekerja di ruangan yang lain. Karena sang anak tidak bisa merasakan hadirat bapaknya, dia bermain sembarangan. Tapi ketika dia merasakan hadirat bapaknya, oh bapakku hadir, oh aku aman. Jadi tempat yang
paling aman adalah tinggal di dalam hadirat Allah. Amin. Anak itu tidak akan jatuh kalau dia merasakan hadiratnya bapaknya. Dia merasakan nasihat daripada bapaknya. Hati-hati nak. Begitu juga kita, kalau kita datang ke gereja, waktu kita memuji menyembah Tuhan, pikiran kita kemana-mana. Apalagi di musim hujan, jemuran sudah saya ambil dulu ya, kompor sudah saya matikan dulu, pintu sudah ditutup belum. Pikiran kita kemana-mana. Sementara pujian penyembahan sudah sama seperti kemenangan firman Tuhan. Mulutnya memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada. Hanya mulut kita menyanyi, tapi hati dan pikiran kita tidak ada di dalam kata-kata dalam pujian penyembahan. Sama seperti seseorang menelepon kita, telepon yang Anda sedang sibuk, telepon yang Anda tuju di luar jangkauan. Tuhan tak bisa menjangkau kita. Kehadirannya tidak membawa dampak kehadiran hadirannya. Karena apa? Karena salah kita. Begitu juga dengan hidup sehari-hari. Kita tidak merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apalagi ketika ada persoalan, ada masalah. Seringkali kita terkait persoalan dan masalah ini, kita usir jauh-jauh. Padahal itu adalah dampak daripada kita mendengar firman Tuhan. Coba buka Injil Matius pasal 13 ayat yang ke-21. Jadi jangan sembarangan dengerin. Injil Matius pasal 13 ayat 21. Ini tentang perumpamaan. Kalau bisa baca satu pasal. Ini waktu firman itu ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ini terjemah. Kita baca ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera. Penganiayaan karena apa? Firman. Karena apa? Firman. Karena firman ini. Jadi mari dengarkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar firman Tuhan, siap-siaplah akan datang aniaya karena firman itu. Jadi firman itu jadi berkat atau jadi masalah? Jadi jangan mengikut Kristus berpikiran aman-aman saja. Mengapa disambungkan kata berbahagia dengan kata penderitaan? Berbahagialah orang yang menderita karena aku. Kalau penderitaan itu langsung kita tengking masalah, proses masalah semuanya. Kita akan kehilangan makna yang sebenarnya. Kalau aniaya datang karena firman itu, kita salah berespon, kita akan murtad. Murtad itu bukan pindah agama, bukan. Murtad itu adalah mendengar firman Tuhan dan sengaja menolak melakukannya. Itu definisi murtad bagi orang percaya. Jadi mari kita lihat bahwa kita akan berjalan dari hari ke hari. Dan biasakan kalau datang ke gereja, biasakan persiapkan hidup dari rumah. Aku
mau datang dengan korban puji-puji. Engkau telah memelihara aku sepanjang minggu ini, Tuhan. Keluargaku, pekerjaan, usaha, pelayanan yang kukerjakan sepanjang minggu ini, Engkau telah berkati, Tuhan. Tiba saatnya hari Minggu kami berkumpul dengan orang-orang kudus-Mu. Kami akan diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan menyalakan api korban puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu sampai di gereja, WL menaikkan pujian. Jangan berangan-angan lagi. Pikiran kita fokus kepada kata-kata dalam pujian. Misalkan kata-kata pujian, aku mengasihi Engkau. Refleksikan dari dalam, itu keputusan. Area di dalam roh kita adalah kuasa pengambilan keputusan. Memang hadirat Tuhan bisa sampai kita rasakan, tetapi jangan menilai hadirat Tuhan dari perasaan, tetapi dari iman, sebab Dia ada di dalam roh. Amin. Memang kita sampai mengalami tingkat kepada jiwa, pikiran, perasaan, emosi kita bisa sampai meneteskan air. Tetapi sekali lagi, jangan andalkan perasaan untuk menikmati kehadiran Tuhan. Dengan ada yang berkata, Tuhan hari apa buktinya Tuhan hari? Saya merinding. Lewat kuburan juga merinding. Betul nggak Bapak Ibu? Cicak jatuh ke sini merinding juga. Apakah itu membuktikan bahwa Tuhan hadir? Oh, Tuhan sudah hadir tanpa itu semua ini. Jadi kita tidak bisa mengandalkan perasaan. Nah lihat, di perjanjian lama, Tuhan membuat, nah coba kita baca dulu Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Saya mau tanya Pak Kepala, ini bebas waktunya Pak. Tahu sampai jam berapa? Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Waktu Tuhan sudah mengeluarkan Adam dan Hawa dari kamar ini, lalu Tuhan memilih Abraham. Lalu dari keturunannya lahirlah bangsa Yahudi. Musa membawa mereka keluar dari Israel, dari Mesir. Lalu Tuhan datang, ini latar belakang sejarahnya. Keluaran pasal 19, Tuhan mau berjumpa dengan umatnya. Nah ini dia. Tuhan mau berjumpa dengan umat pilihannya. Rancangan Tuhan dari semula tidak ada imam Lewi, tidak ada suku imam Lewi, tetapi semua orang Israel adalah imam Lewi. Keluaran 19 menuliskan bahwa kamu adalah bangsa pilihan. Ketika Tuhan mengajak orang Israel mau berjumpa dengan Dia di kaki Gunung Sinai, Tuhan berfirman, kuduskanlah. Jangan kamu ada yang melihat-lihat, kuduskanlah selama 3 hari. Sebab siapa yang tidak menguduskan diri, dia akan mati. Lalu di hari ketiga Tuhan datang dalam kemuliaannya. Kilat sabuk menyapu, petir halilintar datang dalam kemuliaannya. Lalu orang Israel takut. Orang Israel berkata kepada Musa, Musa, kalau kami sendiri berjumpa dengan Tuhan, kami akan mati. Biarlah Engkau berbicara kepada Tuhan, lalu nanti Engkau berbicara kepada kami. Lalu Tuhan menjawab, baiklah, apa yang kau minta. Tapi sebetulnya Tuhan merasa sedih ketika Dia ditolak oleh umat pilihan.
Lalu dari situlah mulai ada mediator, ada penghubung. Di perjanjian lama makanya ada imam, mulai dari Imam Harun. Jadi orang perjanjian lama, artinya umat perjanjian lama, mau berjumpa dengan Tuhan hanya sekali setahun. Itu pun diwakili oleh imam. Imamnya pun harus hati-hati menguduskan diri, sebab sebelum masuk ruangan Maha Kudus dipastikan dia harus kudus. Kalau enggak, dia pasti akan mengalami kematian. Makanya ditaruh gelang di kakinya, lonceng. Kalau dia ditarik, tidak ada lagi balasan, tidak ada lagi suara, maka dia akan mati. Dia akan ditarik seret keluar. Tidak ada yang bisa menolong. Gak bisa datang menolong ke dalam, mati bertemu dengan hadirat Tuhan. Misalnya datang ke perjanjian Allah. Nah, itulah pertama kali Tuhan ingin bersekutu kembali dengan manusia. Nah, lalu telah dinubuatkan di perjanjian lama di kitab Yeremia dan Yehezkiel dikatakan, aku akan memberikan rohku, hati yang baru, roh yang lemah lembut. Nah, kita baca peneguhan yang dituliskan oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal yang 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Kita baca 2:3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kamu, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Semenjak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita telah dikuduskan dan disempurnakan. Roh kita dilahirkan kembali. Kita terdiri daripada roh, jiwa, dan tubuh. Yang dilahirkan kembali adalah roh kita, jiwa kita enggak, tubuh kita enggak. Amin. Roh kita dilahirkan kembali, disempurnakan. Nanti baca ya, Ibrani pasal 10 ayat 10 dan ayat 14, lalu Ibrani pasal 12 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa ketika kita lahir baru, roh kita telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya dan telah disempurnakan. Begitu. Nah, tetapi prosesnya adalah pikiran dan perasaan kehendak kita. Kita harus mengalami proses pembaharuan akal budi. Nah, sebab itu dikatakan dituliskan semua kebenaran firman Tuhan itu bukan lagi seperti pada perjanjian lama dituliskan pada loh-loh batu, tetapi di dalam loh hati. Jadi semua janji firman Tuhan telah ada di dalam roh kita. Bahasanya sekarang adalah bahasa teknologi sekarang adalah semua janji firman Tuhan itu telah di-download di dalam roh kita. Itu bahasa sekarang. Telah di-download, dimeteraikan di dalam roh kita, ditulis di dalam loh hati kita. Jadi kita tidak bisa menerimanya lewat pikiran, perasaan, kehendak kita, tetapi lewat iman kita. Iman berbicara roh. Makanya kasih, damai sejahtera, sukacita itu tidak bergantung kepada kondisi. Kasih itu ada di dalam roh kita. Kasih itu pengambilan keputusan. Bukan karena orang itu baik makanya kita mengasihi. Itu kasih philia. Kasih agapao itu adalah kasih
pengambilan keputusan dari dalam. Makanya dikatakan janjimu seperti fajar pagi hari, seperti air sungai yang mengalir. Itu lambang daripada kasih Bapa. Matahari tidak memilih orang berdosa atau tidak berdosa, dia tetap memberikan sinarnya. Sama seperti air juga, waktu mengalir dia dari puncak gunung, dia tidak akan bisa terhalangi oleh batu, pasir, sampah. Dia tetap mencari tempat yang rendah. Begitu juga waktu kasih itu dihalangi oleh situasi, orang yang mau kita kasihi malah cemberut kepada kita, malah membuli kita, menganiaya kita. Kasih agape itu harus terus mengalir, harus kita tetap mengambil keputusan. Jadi jangan andalkan perasaan kita waktu kita mau praktekkan kasih. Makanya dikatakan kasihilah sesamamu seperti aku mengasihi kamu, seperti Bapa kita mengasihi. Itu adalah pengambilan keputusan. Itu bedanya kita umat perjanjian baru dengan umat perjanjian lama. Umat perjanjian lama melakukan kebenaran firman Tuhan itu dasarnya ada dua. Nanti baca Ulangan pasal 28. Yang pertama, karena mereka ingin diberkati. Orang Israel melakukan firman Tuhan karena mereka ingin diberkati. Yang kedua, karena mereka takut dihukum. Nah, bedanya dengan umat perjanjian baru, kita tidak lagi melakukan firman Tuhan kehendak Allah karena ingin diberkati, karena hidup Kristus dan hidup Roh Kudus telah ada di dalam kita. Kita telah diberkati. Efesus 1 ayat 3 sampai 5 mengatakan, sebelum dunia dijadikan, kamu yang percaya di dalam Kristus Yesus, Bapamu telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga sebelum dunia. Jadi kita memberi bukan untuk diberkati, kita memberi karena sudah diberkati. Yesus telah hadir. Kita telah diberkati oleh kehadiran Yesus. Yesus adalah warisan kita. Yesus adalah harta karun kita. Jadi kita memberi bukan karena diberkati, tapi karena sudah diberkati. Amin. Jadi nggak ada sebetulnya orang Kristen yang pelit, nggak ada. Kalau ada orang Kristen yang pelit berarti belum mengenal Tuhan Allah. Amin. Orang pelit. Ada juga yang amin. Kalau kita pelit berarti kita belum mengenal siapa yang ada di dalam Tuhan. Dia adalah warisan kita. Hidup yang kekal itu yang disebut hidup penuh kelimpahan. Aku datang untuk memberi hidup penuh kelimpahan. Itu artinya kita menerima Yesus. Kolose pasal 1 mengatakan di dalam Dia, di dalam Yesus diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dunia, alam semesta jagat raya itu diciptakan di dalam Dia, dan itu ada di dalam kita. Bukankah kita adalah orang yang sangat kaya? Amin. Amin. Kalau kita menyadari bahwa kita di dalam Kristus. Lihat bedanya umat perjanjian lama melakukan perintah Tuhan pertama tadi supaya ingin diberkati. Nanti baca yang Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Itu karena ingin diberkati. Ayat 15 sampai terakhir mereka melakukan supaya jangan hidup. Nah, lihat umat perjanjian baru telah digenapi dua-duanya. Yesus telah hadir dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu melakukan firman Tuhan karena motivasi ingin diberkati.
Yang kedua, di perjanjian lama Yesus belum mati, hukuman masih ada. Di perjanjian baru Yesus telah mati. Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa kita yang ada di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi penghukuman. Kuasa kematian itu telah dimatikan oleh Tuhan Yesus. Waktu dia mati, dia turun ke jurang maut, dia rampas kunci jurang maut. Lalu sebelum dia naik ke surga, dia berkata, kepada telah diberikan kuasa untuk bumi dan di surga. Amin. Siapa yang melakukan amanat kami, aku akan menyertainya sampai akhir. Jadi maut tidak berkuasa lagi. Lihat bedanya. Murid-murid Tuhan Yesus yang ke-11 orang ini, sebelum Yesus mati dan bangkit lalu naik ke surga, mereka adalah murid-murid yang penakut. Hanya Yohanes yang sanggup sampai ke kayu salib. 10 muridnya ketakutan. Walaupun Tuhan memberitahukan engkau akan tercerai-berai, tapi Petrus dengan gagah perkasa berkata, sekalipun mereka tercerai-berai, aku tidak akan. Lalu Yesus memperingatkannya, bagaimana? Sebelum main berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Oh, masih disanggah sama Petrus. Dia sok jagoan. Tapi ketika Yesus ditantang, dia menyangkal. Murid-muridnya tercerai-berai. Kuasa kematian belum dipatahkan. Tapi dia setelah Yesus mati dan naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, dia semua murid Tuhan Yesus menantang kuasa kematian. Mereka tidak takut mati. Mereka semua mati. Yang didahului oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, dia mati dipenggal kepalanya. Semua murid martir, ada yang merasa tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Dia menantang kematian itu. Biarlah aku disalibkan berbalik, aku tidak layak disalibkan seperti Tuhan Yesus. Ada juga yang diikat tangannya ke 4 mata penjuru angin, diikat dengan kuda ke arah yang berbeda, lalu dipecut kudanya, tubuhnya mati berantakan, terpisah. Ada juga habis mengajar dipukul dengan balok kepalanya. Semuanya menantang kematian, sebab kuasa kematian itu tidak lagi berkuasa. Apa yang diaktifkan oleh Adam dan Hawa dimatikan kembali oleh Tuhan Yesus. Paulus menuliskan kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15. Korintus 15 ayat 54 bagian B sampai ayat 55. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Paulus sadar, makanya dia berkata di kitab Filipi, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga kita yang mati dalam Kristus tidak perlu mengalami kegagalan. Begitu kita mati, kita langsung ada di bangku, tidak perlu mengalami kegagalan.
Oh, dia sudah mati. Yesus berkata, oh, dia hanya tidur. Dia hanya tidur. Bagi kita orang percaya, mati adalah tidur. Begitu kita buka mata, ketemu dengan pencipta kita. Kita hidup kekal selama-lamanya. Siapa yang percaya kalau Adam dan Hawa tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia masih hidup sampai sekarang? Yang percaya? Oh, gak percaya. Kita tanya sama-sama kepada Tuhan. Amin. Tuhan, apakah Adam dan Hawa tetap hidup sama seperti kami kalau mereka tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat? Sebab dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, kematian aktif mereka alam. Tetapi syukur kepada Tuhan, Tuhan telah menebus kita dari kematian. Amin. 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 Jadi tak perlu lagi takut menghadapi persoalan. Persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, apalagi sakit hati. Siapa di sini yang mau sakit hati lagi? Ayo katakan. Enggak ada yang nganggu. Sakit hati siapa yang rugi? Ayo. Siapa yang rugi kalau sakit hati? Saya yang Diri sendiri kan? Mari Bapak Ibu dengar kesaksian saya ini. Kakak saya paling tua pernah dendam dengan kakak saya perempuan yang paling bungsu. Ada orang Batak di sini? Hah? Ada istilah merdu di tanah Arab ya? Betul? Artinya merdu atau maaf-maafan ketika sudah mati. Kakak saya perempuan yang paling tua berkata begini, di depan saya ada paman saya, ada pendiri saya. Waktu itu saya bangkit dalam kemarahan, ini kemarahan ilahi. Saya bilang kepada kakak saya, apa dasar kakak tidak mau mengampuni adik? Siapakah kakak? Yesus aja yang tidak pernah mengalami dosa mau mengampuni kita yang berdosa, apalagi kita yang berdosa. Berarti kalau kita tidak mau mengampuni, memaafkan orang lain, berarti kita menempatkan diri kita lebih tinggi dari Tuhan. Amin. Amin. Lihat, Lucifer jatuh karena kesombongan. Jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh karena kesombongan. Karena kita tidak mau mengampuni orang lain. Lepaskanlah pengakuan. Kenalilah siapa Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita menyadari Tuhan hidup ini kasih karunia. Hanyalah anugerah. Tidak mungkin kita sombong kepada orang lain. Tidak mungkin Bapak. Tidak mungkin. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dewasa, semakin kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Jadi mari kita semua menjadi jemaat yang kuat. Tidak lagi hidup dalam ketakutan. Amin. Walau datang dan persoalan, jangan langsung pergi. Bilang sama Tuhan apa yang perlu perbaiki dalam hidupku Tuhan. Masalahnya bisa Tuhan selesaikan. Sama seperti seorang anak, waktu kita kasih pekerjaan kepada anak kita, walaupun pekerjaan itu sulit, waktu kita melihat anak kita dengan tekun menyelesaikannya walaupun tertatih-tatih, hati seorang tua yang bagaimana tidak mungkin mengasihi anaknya. Demikian Bapa kita di surga. Waktu kita tertatih-tatih dengan tekun melakukan kehendaknya, walaupun kita jatuh bangun, walaupun kita jatuh bangun, kita tetap mengasihi
mengasihi. Wah, ini panjang ceritanya. Kayak saya bilang, 3 bulan penuh saya khotbahkan tentang serial pengenalan anak Tuhan ini. Jadi kalau kita mau menyembah Tuhan, waktu kita memasak nasi goreng, Tuhan, sama seperti memasak nasi goreng ini, demikianlah engkau meramu setiap bumbu-bumbu masakan ini, meramu kehidupanmu dari proses yang satu ke proses yang lain, sehingga aku enak dinikmati. Aku enak dinikmati oleh Tuhan. Hidupku dinikmati oleh orang lain, oleh buah-buah pertobatanku, oleh buah-buah Roh Kudus, buah-buah pelayananku. Amin. Amin. Sama seperti aku menyapu ruangan ini, mengepel rumah ini, mencuci piring, demikianlah engkau menyucikan hidupku dengan darahmu, dengan kebenaran firman-Mu. Jangan sampai ada tinggal kotoran dalam hidupku, Tuhan. Jadi hidup kita tetap terus bisa merenungkan firman Tuhan. Kita tetap selalu menikmati hadirat Tuhan. Waktu kita jatuh dalam dosa, dengarkan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Yang penting kita bertobat, menyesal, merendahkan diri dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Tuhan selalu menerima kita. Ingat, tujuan iblis namanya ini adalah memisahkan manusia dari hadirat Tuhan. Dan itu berhasil. Tetapi Yesus telah menebusnya kayu salib, sehingga kita tidak perlu mengalami keterpisahan dari Tuhan. Lihat, sampai sekarang iblis masih punya tugas. Sampai sekarang Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 12 dikatakan dia selalu datang ke takhta Bapa. Dia datang untuk menuduh dan mendakwa kita. Supaya apa? Supaya kita merasa tak layak. Dan ingat Bapak Ibu, kita telah dilayakkan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Amin. Waktu darahnya tercurah di kayu salib, Dia telah melayakkan kita. Amin. Jadi kita berdoa tiap hari ini, Tuhan, bukan berkata layakkan aku Tuhan, tidak begitu lagi. Tapi kita berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah melayakkan aku sebagai anak-anak. Terima kasih untuk kuasa darah-Mu yang memberikan aku keberanian percaya untuk mengambil tahta kasih karunia-Mu. Kalau kita jatuh dalam dosa, minta maaf, minta ampun kepada Tuhan dengan rendah hati. Lalu kita kembali ke dalam kepada Dia. Lalu kalau iblis masih mengingatkan dosa pelanggaran kita yang sudah kita minta ampun kepada Dia, kepada Tuhan, lalu kita bilang sama iblis, iblis, dengarkan engkau. Engkau tidak bisa mengingatkan aku tentang masa lalu, sebab masa lalu itu telah ditebus oleh Tuhan. Kalau engkau masih ingatkan aku masa lalu, ingatkan engkau masa depan. Apa masa depan iblis? Neraka. Masa depan kita, masa depan penuh pengharapan, masuk dalam kekekalan selama-lamanya. Kita berikan